Hai guys, kali ini aku mau bikin video ngobrol-ngobrol bareng, ngebahas dan cerita, lebih tepatnya ceritain pengalaman aku dan perjalanan aku dari Paris ke Indonesia selama pandemi ini. Karena aku lagi ngalamin karantina 5 hari, kedatangan dari luar negeri. Sejak tanggal 1 sampai 14 Januari ada peraturan baru dari pemerintah Indonesia bahwa kedatangan dari luar negeri itu harus dan wajib dikarantina 5 hari di hotel. Mungkin masih banyak yang simpang siur ketika sampai kita harus kayak gimana, harus gimana gitu. Apakah nanti dikarantinanya bersama orang yang positif, apakah nanti akan dibiayai, karena kan dikarantina di hotel itu pasti bukan biaya yang murah ya, dan ada peraturan untuk di PCR 2 kali kayak gitu. Nah, aku mau ceritain gimana step-stepnya dan apa yang aku jalanin yang mungkin aku akan tunjukin juga ke kalian. So, kita mulai aja. Nah, peraturan yang dari tanggal 1 sampai 14 Januari itu ternyata diperpanjang sama pemerintah Indonesia sampai kurang lebih akhir Januari. Jadi aku itu flight tanggal 19 Januari dari Paris dan sampai di Jakarta tanggal 20 Januari. Which means aku masih kebagian peraturan tentang karantina di hotel untuk kedatangan dari luar negeri. Nah, hal yang pertama kali aku siapkan adalah tes PCR. Jadi aku tes PCR itu di Paris sehari sebelum waktu flight aku. Jadi aku cari laboratorium yang bisa ngeluarin hasil PCR less than 24 hours gitu. Jadi aku kebetulan dapet dan aku tes itu pagi tanggal 18 Januari. Terus hasilnya keluar sore-sore jam 5:30. Sebenarnya sih kalau misalkan aku baca di peraturan pemerintah itu harus membawa health certificate. Jadi aku siapkan bawa dari Paris juga health certificate, aku bikin. Tapi ternyata di bandara itu nggak dibutuhkan dan nggak diminta. Tapi ya in case aja aku bawa itu gitu. Yang diminta selama di bandara itu hanya PCR aja sih. Kalau untuk biaya PCR dan lain-lain, kalau di Paris sendiri itu kita gratis karena kita pakai card vital atau asuransi kesehatan yang di cover sama pemerintah di Prancis. Terus setelah itu tanggal 19 Januari aku flight. Ya biasa lah ya, check-in seperti biasa, antri. Tapi dicek suhu juga. Jadi sebelum boarding itu kita dicek suhunya segini gitu. Oke, boleh masuk. Yang agak beda itu adalah setelah boarding kalau nggak salah. Jadi mau boarding itu bukan agak ketat sih, mereka tetap cek suhu lagi. Suhu kamu segini, oke lewat gitu. Nah begitu kita mau masuk pesawat itu disediain kayak apa ya sebutannya, kit gitu, isinya masker, terus ada hand sanitizer sama ada lap untuk untuk membersihkan benda-benda kurang lebih kayak gitu. Oh iya, aku lupa mention, aku itu naik maskapainya Turkish Airlines dan kayaknya beberapa maskapai, bahkan hampir semua maskapai itu peraturannya adalah hasil PCR-nya harus 72 jam sebelum keberangkatan. Jujur selama di bandara itu sepi banget. Kalau di CDG di Paris itu sepi banget, jadi yang masuk itu hanya yang pegang tiket yang boleh masuk. Jadi nggak ada yang namanya dianterin, ditungguin gitu, nggak ada. Terus saat kita check-in itu menurut aku itu keadaan normal dan lumayan rame yang menuju Turkinya. Tapi tetap jaga jarak dan lain-lain itu tetap. Nah, untuk keadaan pesawatnya, row-nya itu karena aku bilang cukup normal dari Paris, itu tuh kayak depan aku full 3, belakang aku full 3. Tapi ada beberapa yang kayak bangku aku itu kan di dekat jendela, tengahnya kosong, sebelahnya ada orang kayak gitu. Jadi dibilang rame penuh yang nggak ada distancing gitu, enggak sih. Jadi kalau ada bangku yang sisa kayak di depan aku kan ada 3 orang tuh. Nah, karena jadi ada couple sama satu orang, yang satu orang ini mungkin nggak mau nempel, nggak mau berderet 3 gitu, dia pindah ke bangku belakang yang kosong dan itu dibolehkan. Tapi aku beruntungnya aku dapat jarak kosong tengah, jadi ya itu menurut aku oke aja dan aman gitu selama kita nggak kontak dan tidak bersentuhan gitu kan. Terus untuk makanannya, untuk maskapai Turkish yang aku ini itu
bener-bener makanan dari berangkat sampai aku sampai di Indonesia itu menunya sama persis semuanya, yaitu sandwich, jus apel, terus ada dessertnya kayak kue coklat atau kue vanilla, itu cuma diganti-ganti sama air putih, nggak ada makanan berat. Dan jujur itu sangat lapar. Untung aku bawa snack-snack kan, jadi aku masih bisa nyemil gitu, masih ketolong. Kalau yang nggak bawa mungkin ya itu kayak contohnya yang di depan aku, dia request terus minta tambahan dessert dong, minta tambahan sandwich dong, dan ya nggak apa-apa juga sih, boleh. Nah, karena aku udah dapet cerita dan pengalaman dari teman yang udah sempat pulang, kita tuh kan harus isi e-hack namanya, aplikasi Health Alert Certificate dari Kemenkes kalau nggak salah. Nah, itu harus diisi karena nanti saat kita di Indonesia itu kan perlu barcode yang untuk di-scan, jadi kita nggak perlu ngisi-ngisi kertas kuning lagi. Tapi ada juga yang tetap ngisi kertas kuning dan lain-lain. Nah, kalau pengalaman aku, dan ini tips dari aku, sebelum kamu sampai Jakarta, baiknya isi dulu e-hacknya. Jadi aku ngisi itu di aplikasi awalnya, tapi aplikasinya error, kayak suka force close gitu. Jadi aku ngisi di website. Ketika aku isi di website, itu nanti kita dapat file PDF-nya yang ada barcode-nya. Nah, itu aku udah isi dari di Istanbul. Jadi aku in case kalau misalkan sampai di Indonesia, bisa langsung di scan barcode-nya, itu lebih cepat. Nah, ketika landing di Indonesia, begitu kita keluar pintu pesawat, itu kita langsung udah diarahin dan udah disambut sama nakes dan dikasih kertasnya itu tulisannya hasil pemeriksaan kesehatan. Jadi kita ngisi nama, umur, ada simptom atau enggak. Sebenarnya isi itu hampir sama ngisi e-hack yang udah aku isi di Istanbul. Nah, itu nanti kita ngantri lagi untuk kayak antri menerima surat surat pengantar karantina. Nah, kebetulan karena aku udah isi e-hack, jadi setelah aku isi data aku tunjukin ya. Setelah aku isi data ini, hasil pemeriksaan dan lain-lain itu ada antrian lagi. Jadi ada nakes dan TNI yang mengawal gitu, itu menunjukkan arah kayak ayo Turkish antri gitu. Jadi dipanggil per maskapai. Nah, aku antri itu, di antrian itu ada yang e-hack, ada non e-hack. Tapi lebih banyak non e-hack karena mungkin banyak orang yang belum ngisi aplikasi itu kan. Kalau yang belum ngisi aplikasi itu, setahu aku dikasih kertas kuning lagi untuk ngisi. Tapi aku nggak tahu gimana cara dapetin barcode-nya, apakah otomatis keisi di aplikasinya atau harus tetap ngisi aplikasinya, aku kurang tahu. Karena ya pengalaman aku udah ngisi itu kan. Jadi aku cuman kasih tahu mbaknya, aku bilang aku udah ngisi e-hack dan aku udah punya barcode-nya. Terus mereka cuma tinggal tanda tangan, nanya status kita apa, kayak kamu statusnya apa di luar negeri. Terus aku bilang aku pelajar, ditulis WNI pelajar. Terus langsung di-scan barcode-nya. Setelah itu langsung antri lagi untuk menerima surat PTKN yang aku kasih tahu itu. Surat pengantar karantina. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada dari Kemenkes yang minta PCR kita lagi buat ngecek negatif atau enggak. Terus ada simptom atau enggak. Iya, jadi setelah kita nerima surat karantina, seperti biasa kita lewatin imigrasi. Habis imigrasi kita ambil bagasi. Nah, biasanya di sepanjang lorong itu ada tentara TNI ya, nggak tahu lah pokoknya apa, tentara itu yang ngarahin kita maskapai apa, Turkish ke kanan gitu, misalkan KLM lurus kayak gitu kan. Nah, terus dari situ ya seperti biasa kita diarahin untuk antri bus. Tapi special case, ini case aku karena aku terlambat karena suatu hal. Aku lama banget kayak 2 jam gitu ngurusin sesuatu ini. Aku ketinggalan bus. Terus aku bilang sama TNI-nya, aku dari Turkish. Terus mereka bilang kayak, ya kamu terlambat gitu. Terus mereka ya kontak-kontak temennya kayak, ya udah kamu ikut yang ini aja. Jadi aku kebetulan ikut sama Singapore Airlines, sama yang dari Singapura. Karena terlambat, aku bersyukur banget aku terlambat. Aku dapetnya di Hotel Ibis Simatupang. Kayaknya kalau misalkan aku nggak terlambat, itu kayaknya aku di Serpong atau di Selipi, karena teman aku ada yang bareng sama aku tapi beda maskapai, dia KLM, itu dia dapatnya di Ibis Selipi, dan buat aku itu jauh. Denger gak? Aku lagi menikmati azan zuhur dulu ya, udah lama gak pernah menikmati azan dari masjid.
Dari bis menuju hotel, karena aku bis terakhir, jadi bisnya itu nggak penuh. Jadi seat dari tengah ke belakang itu kosong. Nah, turun dari bis, pokoknya kayak bagasi bawaan kita itu di bener-bener diangkatin, ditolongin, dibawain. Jadi kita bener-bener turun aja, nggak perlu ngangkat barang kita. Begitu turun dari bis itu dicek suhu, dikasih tahu suhunya sekian, terus kita masuk ke hotel. Di hotel juga kayak udah diarahin, udah disiapin tempat duduk dan map yang isinya kita ngisi data. Kalau nggak salah 3 kertas. Yang pertama isi data untuk check-in hotel, terus yang kedua surat perjanjian mampu di karantina, terus yang ketiga itu surat bukan surat, ada kayak jadwalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kan 5 hari di karantinanya. Jadi kayak tanggal 20 check-in, tanggal 21 PCR pertama, tanggal 22 hasil PCR pertama keluar. Tanggal 23 PCR kedua, tanggal 24 PCR kedua itu keluar, tanggal 25 boleh pulang. Kalau PCR pertama dan PCR keduanya negatif gitu. Jadi kayak ada surat perjanjiannya kalau kita harus menaati peraturan dari kita masuk sampai kita keluar. Setelah selesai ngisi data, ngisi surat perjanjian, tanda tangan dan lain-lain, itu paspor kita difoto, visa atau izin tinggal kita difoto, atau kalau misalkan pelajar, kartu pelajarnya difoto. Terus udah clear, semua selesai, mereka ngasih yang surat kertas jadwalnya dan kertas peraturannya apa aja yang kita dapetin. Kayak misalkan pagi dapet diantarnya jam berapa, makan malam jam berapa, makan siang jam berapa. Terus setelah itu dikasih kartu check-in, langsung masuk kamar. Udah, tapi bener-bener kita nggak boleh keluar. Dan ini udah hari ketiga aku. Dan tadi aku habis PCR kedua. PCR pertama aku itu hari tanggal 21. Itu PCR pertama aku. Terus sampai sekarang aku nggak dapet kan hasilnya. Terus tadi aku nanya, Mbak, hasil PCR yang pertama kok nggak dikasih tahu ya? Aku bilang gitu. Terus kata mbaknya, oh kalau misalkan nggak diinfoin berarti negatif. Terus ya ampun, alhamdulillah aku negatif. Oh ya, informasi untuk biaya hotel dan lain-lain, aku kurang tahu kalau untuk biaya, karena aku itu termasuk yang kategori pelajar, jadi aku gratis, bener-bener aku nggak mengeluarkan uang apapun karena di cover sama pemerintah, termasuk dari PCR, hotel, makan, laundry, itu semua kita dapat dan kita nggak bayar. Kalau nggak salah yang menerima gratis itu, kebijakan gratis itu tuh pelajar sama pekerja. Nah, kalau misalkan kamu nggak mampu, misalkan kamu statusnya bukan pelajar atau bukan pekerja, itu terus kamu nggak mampu, kalau nggak salah ya, aku baca di grup, itu bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu, tapi itu kita harus beli materai dan lain-lain. Aku kurang tahu itu kayak gimana karena aku nggak dimintain surat itu karena aku pelajar, jadi benar-benar udah semuanya free, dikasih tahu pokoknya kalau ada yang nyuruh bayar jangan mau gitu. Nah, so far sih hotel aku ini menurut aku oke-oke aja dan bagus banget sih menurut aku karena ya gratis kan. Jadi satu kamar itu 1 orang. Terus makanannya, pelayanannya bagus banget, makan selalu datang pagi, siang, malam, itu ada jamnya, sesuai jamnya. Terus laundry itu dapat jatah 1 hari maksimal 5 piece. Aku sebenarnya nelfon sih ke resepsionis, kan aku kan nggak bawa banyak baju. Aku bilang, resepsionis boleh nggak dianterin baju, aku bilang gitu, karena aku nggak punya baju, aku bilang gitu. Terus resepsionisnya sih bilang nanti ya dikabarin, soalnya harus nanya ke satgas dulu boleh atau enggak. Dan itu aku nungguin kabarnya lama banget, kayak mereka nggak nelfon aku lagi. Akhirnya aku bilang sama orang tuaku, ya udahlah kirimin aja, nanti kalau misalkan emang ditolak ya udah gitu. Terus begitu dikirimin sih dianterin sama satpam, boleh. Dan beberapa kali juga orang tuaku ngirim makanan, temenku juga ngirim makanan, itu boleh. Tapi kita benar-benar nggak bisa keluar, kita benar-benar di kamar aja. Keluar itu hanya pas untuk PCR aja, dan PCR kan cuma sebentar ya, cuman dicolok-colok, selesai, udah masuk kamar lagi ya gitu. Jadi kita benar-benar nggak boleh keluar kamar, jadi di karantina, benar-benar karantina.
Nah, untuk pelayanan makanannya, kebetulan tadi aku habis dianterin makanan makan siang. Nganterin makanannya itu bukan makanan yang ditaruh di bawah terus kita ambil, nggak kayak gitu banget. Jadi bener-bener kalau pagi ada yang ngetok service, itu biasanya makan pagi. Terus nanti ada housekeeping juga bersihin kamar, mau dibersihin nggak kamarnya gitu, nanti aku nunggu di luar. Terus kayak ada lagi ketokan, kayak misalkan ada sampah nggak yang mau dibuang, itu kita kasih. Terus ya kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kita tetap berinteraksi, tapi kita nggak boleh keluar kamar. Dan aku setiap diketok aku selalu pakai masker dulu. Aku bilang sebentar ya, terus aku pakai masker dulu. Oh ya, aku lupa mention, aku lupa cerita. Jadi aku ke hotel nggak bawa baju dan nggak bawa barang karena di bandara itu orang tua aku nungguin jemput aku. Terus aku izin dulu ke TNI-nya. Aku bilang aku boleh nggak ngasih barang-barang aku dulu ke orang tua aku karena aku nggak mau bawa barang banyak ke hotel. Terus oh ya udah silakan, boleh. Jadi aku bener-bener menyerahkan semua barang-barang aku ke orang tua aku dan dibawa pulang. Terus orang tua aku pulang, aku naik bis gitu. Jadi peraturannya, regulasinya menurut aku kalau kita yang jalanin itu jelas. Gak ada yang namanya kayak bisa naik taksi, bisa kabur, kayak gitu-gitu, enggak sih. Karena emang ya peraturannya udah kayak gini dan kita harus jalanin dan ikutin protokol yang ada di negara kita sendiri. Dan yang gak susah kok dan gak sulit, bener-bener ini tuh bener-bener difasilitasi banget dan aku bersyukur banget. Semoga kita semua tetap sehat, semoga virus ini cepat pergi, cepat berlalu, terus hidup kita kembali normal lagi. Pokoknya semuanya semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang sehat, makan yang banyak, jangan kayak aku makannya sedikit. Ya udah, pokoknya selalu minum vitamin dan sehat terus. Bye, thank you for watching.